Mengejutkan, bongkar rahasia kas negara kosong. Jokowi jangan cuma ngomong, buktikan isi pidato. Mari kita kuliti dulu isi pidato Jokowi. Jokowi ajak baja krisis. Guru besar UI merenggut keuntungan di atas penderitaan orang lain. Guru besar Universitas Indonesia, Tamrin Tomagola, memberikan catatan atas pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Gedung Parlemen 14 Agustus. Salah satu poin yang disorot Tamrin adalah penegasan Jokowi yang mengajak membajak momentum krisis. Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar, kata Jokowi. Jokowi menyebut perekonomian semua negara sedang macet. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang hang. Untuk itu, semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart dan booting. Tamrin mengingatkan soal makna positif dan negatif pembajakan krisis. Hebat amat, bertekad jadi pembajak krisis. Apakah Jokowi sadar berbagai makna dan konsekuensi mengaku diri sebagai pembajak krisis? Ada makna positif, sama dengan memanfaatkan momentum. Tapi ada juga makna negatif, sama dengan merenggut keuntungan di atas penderitaan orang lain, sama dengan pemakan bangkai. Tulis sosiolog di akun Twitter @tamrintomagola. Poin lain yang dicatat Tamrin, penegasan Jokowi yang meminta jangan ada yang merasa paling agamais, paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Juga, jangan ada yang merasa negeri dan negeri ini sebagai warisan keluarga. Sindir Tamrin Tomagola. Sindiran juga dilontarkan Tamrin terkait baju adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur NTT yang dikenakan Jokowi pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD 2020 itu. Gestur pakai pakaian adat Sabu perlu segera diusul dengan penanganan pekerja migran, khususnya perempuan-perempuan NTT yang jenazah-jenazahnya terus berdatangan dari rantau. Juga pembenahan lingkungan NTT yang terus dirusak tambang-tambang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tulis Tamrin Tomagola. Mari bongkar rahasia kosongnya kas negara. Belakangan ini banyak spekulasi tentang kondisi keuangan negara. Ada yang mengatakan negara sudah tidak punya uang lagi. Ada yang mengatakan saldo kas negara tinggal untuk penggunaan beberapa bulan lagi. Bahkan ada yang menyebut dana COVID-19 sebesar hampir 700 triliun itu cuma ada angkanya saja, tidak ada uangnya. Begitulah spekulasi yang berseliweran. Sekarang kita mau bertanya dan ingin mendapat jawaban dari Presiden Jokowi sendiri, atau siapa saja yang berkomentar untuk menjelaskan. Apakah benar kas negara kosong? Apakah benar dana COVID-19 tidak ada duitnya, hanya angkanya saja? Sementara menunggu jawaban itu, mari kita simak sejumlah pertanda tentang spekulasi dana COVID-19 yang tidak ada uangnya. Pertama, Pemprov dan Pemkab Pemko diberi kewenangan untuk menggunakan alokasi dana APBD bagi kepentingan penanganan pandemi corona. Kedua, kepala desa boleh mengalihkan pemakaian dana desa juga untuk keperluan COVID-19. Ketiga, ada informasi keras yang menyebutkan sekian banyak penyedia APD, alat pelindung diri masih belum menerima pembayaran kontrak pengadaan. Ini semua bisa dijadikan isyarat tentang dana COVID yang hanya ada angka, tapi tak ada uangnya. Dalam arti, cukup signifikan dana APBN atau APBD yang diduga telah digunakan untuk penanganan COVID-19. Mengapa dikerahkan dana reguler APBN APBD itu jika dana COVID ada? Mungkinkah ini menyebabkan kas negara kosong untuk keperluan harian? Belum lama ini, Presiden Jokowi marah karena Kemenkes lambat sekali menyerap dana COVID-19 yang jumlahnya 75 triliun rupiah. Berbagai sumber menyebutkan yang terjadi bukan lambat menyerap, melainkan
duitnya tidak tersedia. Benarkah begitu? Inilah yang ingin diketahui rakyat. Selanjutnya, isu kas negara kosong. Di pertengahan 2019, pernah juga ada kabar bahwa kas negara dalam keadaan kosong. Tapi, Menkeu Sri Mulyani langsung menegaskan hal itu tidak benar. Kata Sri, masih ada uang 90 triliun, cukup untuk membayar 3 bulan gaji PNS. Di akhir 2014, sebulan setelah dilantik untuk periode pertama, ada juga kabar bahwa kas negara kosong. Namun, kekosongan kas waktu itu tentu tidak dapat dikaitkan langsung dengan kepresidenan Jokowi karena baru saja dilantik. Nah, pada saat ini, kalau benar kas negara kosong, maka persoalan itu menjadi murni tanggung jawab penuh Presiden Jokowi, tidak terkait dengan pemerintahan sebelumnya 2014. Publik sangat wajar bertanya tentang benar tidaknya kas negara saat ini dalam keadaan kosong. Masalah ini tidak boleh ditutup-tutupi. Publik berhak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Sebab kabar yang bersifat spekulatif perlu dicegah agar tidak menjadi perdebatan liar. Semoga ada penjelasan yang komprehensif dan juga kredibel. Oleh karena itu, PKS tanggapi pidato Presiden. Bicara aja mudah, aksi yang ditunggu. Adalah Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai bahwa harapan Presiden tersebut agaknya tidak realistis lantaran tidak didukung oleh kebijakan yang terarah, mulai dari perombakan kabinet hingga penajaman anggaran untuk penanganan COVID-19. Pandangan saya, jangankan melompat, berjalan pun kita susah kalau tidak ada perubahan fundamental. Mulai dari line up kabinet, penajaman anggaran, UMKM kita, jangankan suruh lari. Untuk sekarang, siuman dari pingsannya saja cukup berat, kata Mardani kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus. Atas dasar itu, Mardani menyatakan, aksi nyata dari kepala negara yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana disampaikan dalam pidatonya. Bicara mudah, aksi yang ditunggu oleh kita semua. Aksi itu jelas, 1, 2, 3 hari ke depan ini. Apa aksi Pak Jokowi? Dari pidato yang di atas, dalam tanda kutip bagus pidatonya, pungkas anggota DPR ini. Saya masih melihat apa yang Pak Jokowi bilang 3 minggu lalu, malah belum berubah. Ketika banyak yang seperti cuti, dia marah-marah ketika mengatakan banyak yang tidak extraordinary. Namun, sesudah itu, actionnya apa? Tidak tampak, tutur Mardani. Harusnya ada reshuffle, karena banyak sekali kejadian yang extraordinary tidak kelihatan. Contohnya, penyaluran sembako. Contohnya, pembelajaran jarak jauh. Masyarakat makin besar bebannya. Apa kehadiran negara? Ungkapnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?